Makanya dalam Quran itu kata para ulama, nama nabi paling banyak disebut dalam Quran itu namanya Nabi Musa, ketimbang nabi-nabi yang lain. Ada 136 kayaknya disebut nama Nabi Musa dalam Al-Quran. Kenapa kok disebut paling banyak? Seakan-akan Allah mau mengindikasikan dan mau menyisipkan pesan kepada Nabi Muhammad. Gimana pesannya? Ini loh Muhammad, saya punya hamba yang dia itu dakwahnya itu lebih berat dari kamu, tapi ternyata dia mampu tegar, mampu sabar untuk menghadapi kaumnya. Setidaknya ada 4 atau 5 gitu ya, perbedaan dari apa ya istilahnya ya, anunya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Satu, apa? Masalah kefasihan. Jadi Rasulullah Muhammad itu kalau berbicara dengan logat bahasa Arab itu sangat fasih, bahkan memahami beberapa logat orang Arab waktu itu, sehingga disebut apa? Qiraah sab'ah itu ya. Bisa memahami logatnya orang Syam, bisa logatnya orang ini. Fasih, bahkan dilahirkan di kampung yang sangat fasih dalam berbahasa Arab, Bani Sa'ad itu kan. Itu Rasulullah. Tapi Nabi Musa kebalikannya. Nabi Musa dikaruniai lidah tidak fasih, bahkan terkesan kalau kata orang Jawa itu pelat. Sehingga salah satu doa yang viral dari Nabi Musa apa doanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doanya Nabi Musa. Jadi sudah 1-0 sudah. Rasulullah Muhammad itu menang kepada Nabi Musa dalam satu masalah kefasihan lisan. Sehingga Nabi Musa itu sampai-sampai ketika disuruh dakwah kepada Fir'aun, gimana ucapannya? Fa akhafu ay yukadzibun. Aku takut dia mendustakanku karena aku ngomongnya tidak fasih. Tidak sefasih Rasulullah Muhammad. 2. Rasulullah Muhammad itu track recordnya bagus Pak Din. Selama masih belum jadi nabi, terkenal al-amin gitu ya, penyabar, jujur gitu kan, tidak punya track record buruk lah selama hidup sebelum jadi rasul. Tapi Nabi Musa kebalikannya, punya track record jelek. Apa itu? Pernah bunuh salah satu Bani Israil karena ada satu kawannya yang dia tengkar lah sama Nabi Musa, dibela, kampleng waktu dipukul langsung geblak sekaligus, yang itu mati, buruh akhirnya, lari kematian waktu itu ya, sehingga bertemu dengan calonnya, ketemu dengan Nabi Syu'aib ya, putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Nah, jadi dari nomor 2 ini berarti apa sudah? 2-0 sudah. Track recordnya bagus Rasulullah. Kalau Nabi Musa track recordnya kurang bagus. Tapi disuruh dakwah kepada kaumnya yang di situ gitu loh, di kampungnya. Kalau kita lah misalnya kita punya track record kurang bagus di desa kita, terus kita masih disuruh dakwah ke tempat lain, mungkin masih bisa ya. Tersudat Sumawar dari Lelateng misalnya, terus disuruh dakwah ke Banyu Biru, ya pede lah istilahnya. Ya, tidak banyak orang tahu tentang track recordnya kan gitu. Ini Pak Sumawar dari Lelateng punya track record kurang bagus di Lelateng, disuruh dakwah balik lagi ke Lelateng. Ini tantangannya besar Nabi Musa. Jadi selain ketidakfasihan lisan, 2 masih punya track record DPU. Jadi seakan-akan kalau kata orang sekarang, buronan jadi pendakwah kan gitu. Orang yang dulu dicari-cari jadi orang yang ngajak kan gitu. Dan tidak juari gitu loh. Kayak Pak Ridwan dakwah di Pasuruan, di kotanya sendiri, tidak juari. Kayak saya di kampung saya sendiri, tidak juari. Tapi karena jauh, ya di Bali juari ya. Bahasa kampungnya juari kan. Ini sudah 2-0 sudah ya Rasulullah. Nomor 3 apa? Nomor 3 Rasulullah Muhammad itu nggak punya balas budi kepada pembesar-pembesar orang yang memusuhi beliau. Nggak pernah punya balas budi ke Abu Jahal, ke Abu Lahab. Kan nggak pernah punya balas budi. Apa hutang budinya? Kan nggak ada. Tapi kalau Nabi Musa punya hutang budi ke siapa? Fir'aun waktu kecil dirawat.
punya hutang budi ke Fir'aun, malah ketika gede disuruh dakwah ke Fir'aunnya, kan tidak gila be Fir'aun, Pak. Ini tangga anak lambeng kok searah gue sengelain misalnya gitu. Setia tor ngator engkau kan sulit loh dakwah seperti itu. Karena mengajak orang yang kita punya hutang budi kepada dia. Dan yang terakhir, kelebihannya Rasulullah itu, Rasulullah masih dikelilingi banyak sahabat yang melindungi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Sementara Nabi Musa itu nggak punya kawan, sahabat yang melindungi. Ada satu, siapa? Nabi Allah Harun alaihissalam. Itu pun Nabi Harun kalau ditinggal Nabi Musa sudah tidak kuat, ditinggal 40 hari, ternyata kalah sama kaumnya. Kaumnya dibiarin menyembah sapi betina. Jadi dari keempat keunggulan ini ternyata Rasulullah lebih unggul ya dari Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ternyata dalam Al-Quran lebih banyak disebut karena faktor itu. Ada perjuangan yang ingin dicapai.